Dalam dunia yang berjalan cepat dan penuh kesibukan, kadang manusia sering lupa bahwa waktu bersama orang yang kita cintai bisa berakhir kapan saja. Dan seringkali, kesadaran itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Film ini bukan sekadar kisah tentang wabah zombie. Ini adalah cerita tentang ego, pengorbanan, dan cinta seorang ayah kepada anaknya. Inilah Train to Busan. Film ini dibuka dengan suasana di pinggiran Korea Selatan. Kita diperlihatkan seorang sopir pickup yang sedang melintasi pos pemeriksaan karantina. Petugas menghentikan mobilnya, lalu memberitahu bahwa ada kebocoran dari fasilitas bioteknologi di daerah tersebut. Sopir itu tampak kesal. Ia hanya ingin melanjutkan pekerjaannya. Setelah diizinkan lewat, ia menatap jalan panjang yang sunyi di depannya. Namun tanpa diduga, mobilnya menabrak hewan itu dengan keras. Sopir itu kaget, lalu menghentikan kendaraannya. Ia pun turun, melihat ke arah bangkai rusa yang tergeletak di tengah jalan. Semuanya tampak normal. Ia menghela napas, lalu kembali masuk ke truk dan melanjutkan perjalanan. Beberapa detik kemudian, tubuh rusa itu bergerak. Kakinya gemetar, lalu berdiri. Matanya berubah menjadi putih, dan rusa itu hidup kembali. Dan sejak saat itu, kita tahu ada sesuatu yang salah di negeri ini. Berpindah ke kota Korea Selatan. Kita diperkenalkan dengan tokoh utama, Seok Woo, seorang manajer investasi yang sibuk dengan pekerjaannya. Tinggal bersama putrinya, Suan. Suan berulang tahun hari itu, tapi ketika Seok Woo menyadarinya, dia membelikan kado, sebuah Nintendo Wii, tapi ternyata Suan sudah punya. Dari situ terlihat hubungan mereka sudah jauh. Suan bilang dia ingin pergi ke Busan, menemui ibunya. Awalnya Seok Woo menolak, tapi akhirnya ia mengalah. Keesokan paginya mereka berangkat ke stasiun kereta. Di stasiun, suasana masih normal. Orang-orang antri masuk ke kereta cepat KTX tujuan Busan. Seok Woo dan Suan duduk di kursi mereka. Di kereta yang sama, ada beberapa penumpang lain yang nanti akan berperan penting. Ada pasangan suami istri, Sang Hwa dan Seong Kyung, yang sedang menunggu kelahiran anaknya. Ada sekelompok remaja bisbol bersama teman-teman mereka. Ada seorang pengusaha egois bernama Yeon Suk dan beberapa penumpang lain. Ketika pintu hampir tertutup, seorang wanita berlari masuk ke dalam kereta, terlihat panik dan terluka di kakinya. Petugas tidak melihatnya, lalu pintu ditutup. Kereta mulai melaju. Beberapa menit berlalu. Wanita itu bersembunyi di dekat toilet. Tubuhnya mulai gemetar, lalu kejang. Seorang pramugari yang melihatnya mencoba membantu. Tapi tiba-tiba, wanita itu menggigit lehernya. Dalam hitungan detik, semuanya berubah. Pramugari itu jatuh, lalu bangkit lagi, dengan wajah penuh darah, dan mulai menyerang orang-orang di dekatnya. Kepanikan mulai terjadi di dalam kereta. Orang-orang berteriak dan berlari ke depan gerbong. Zombie mulai menyebar dengan cepat. Sementara itu, Suan melihat kekacauan itu dari jauh. Dia ketakutan, lalu memanggil ayahnya. Seok Woo menatap ke belakang dan melihat sekelompok penumpang diserang dengan brutal. Dia pun segera menarik tangan Suan dan berlari. Sang Hwa, pria berbadan besar itu, menutup pintu antar gerbong, berusaha menahan agar zombie tidak masuk. Mereka pun berhasil menutup pintu dan mengunci gerbong. Dari balik kaca, terlihat puluhan zombie menghantam pintu dengan keras. Beberapa orang terisak, beberapa hanya diam tak percaya. Sementara kereta terus melaju dengan cepat. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar sana. Sementara itu, di luar kereta, kota Korea Selatan mulai kacau. Berita di televisi menyiarkan kerusuhan massal tanpa penjelasan jelas. Tapi para penumpang di dalam kereta hanya bisa menatap satu sama lain, bingung, takut, dan tidak tahu kemana harus pergi. Kereta terus berjalan ke selatan, dan satu hal yang mereka tahu sekarang, kereta ini bukan lagi sekadar alat transportasi. Kereta ini adalah tempat mereka bertahan hidup. Kereta berhenti di stasiun Daejeon. Mereka mendapat kabar bahwa ada bantuan militer di sana. Semua orang bersiap turun, tapi Sang Hwa merasa ada yang aneh. Dari jendela, ia melihat bayangan tentara berdiri diam, tanpa suara. Saat mereka mendekat, tentara-tentara itu ternyata sudah berubah jadi zombie. Kepanikan pecah lagi. Ratusan zombie berlari ke arah penumpang. Orang-orang berlarian kembali ke kereta. Sang Hwa berusaha melindungi istrinya. Saat salah satu zombie hendak menyerang Suan, Sang Hwa dengan tepat waktu menyelamatkannya. Sementara sebagian besar penumpang terjebak di luar. Banyak yang tidak sempat naik. Mereka diserang dan sebagian besar terbunuh di peron. Masinis yang melihat kekacauan itu segera menutup pintu dan menjalankan kereta lagi. Kereta melaju keluar dari Daejeon, meninggalkan puluhan mayat di belakang. Beberapa penumpang berhasil naik, tapi terpisah di gerbong yang berbeda. Seok Woo, Sang Hwa, dan remaja bisbol bernama Yongguk berada di bagian belakang. Sementara Suan, Seong Kyung, dan beberapa penumpang lain terjebak di depan. Antara mereka ada sekitar 3 gerbong penuh zombie. Sang Hwa tidak mau diam saja, ia berencana menembus gerbong-gerbong itu untuk menyelamatkan istrinya. Seok Woo ikut, karena Suan juga di depan. Yongguk bergabung membantu. Mereka menutup tangan dengan kain, mempersiapkan diri, dan menunggu saat yang tepat. Begitu pintu dibuka, mereka langsung menyerang.
Zombie datang dari segala arah, mereka menggunakan tongkat, sabuk, dan benda apapun yang bisa digunakan untuk melawan zombie. Dengan sekuat tenaga mereka pun berhasil melewati gerbong pertama. Tetapi gerbong selanjutnya, ada begitu banyak zombie di dalamnya. Saat mereka mulai kewalahan, tiba-tiba kereta melewati sebuah terowongan yang gelap, seketika para zombie berhenti menyerangnya. Mereka pun menemukan kelemahannya, bahwa zombie tidak bisa melihat di kegelapan. Setiap kali kereta melewati terowongan, gerbong menjadi gelap dan mereka bisa bersembunyi atau bergerak diam-diam. Dengan cara itu, mereka bergerak dari satu gerbong ke gerbong berikutnya. Perlahan, mereka mendekat ke tempat keluarga mereka yang terjebak. Sampai akhirnya mereka pun menemukan keluarganya yang bersembunyi di dalam toilet. Kereta pun mulai memasuki terowongan, Seok-woo dan kelompoknya mulai bergerak ke gerbong yang lebih aman. Tapi langkah mereka terhalang karena terlalu banyak zombie di depannya. Akhirnya mereka pun merangkak di tempat penyimpanan tas untuk melewati para zombie-zombie itu. Di sisi lain, Yeon-suk dan penumpang di gerbong depan mulai panik. Dia menyebarkan ketakutan dan bilang bahwa orang-orang di belakang mungkin sudah terinfeksi. Ia menyuruh semua orang menutup pintu dan tidak membiarkan siapapun masuk. Saat itu, Seok-woo dan kelompoknya berhasil sampai di gerbong depan. Mereka mengetuk pintu keras-keras, meminta dibukakan. Tapi Yeon-suk menolak. Dia bilang, mereka sudah terinfeksi. Jangan buka pintunya. Sementara zombie terus mendekat dari belakang. Sang-hwa berusaha menahan pintu agar yang lain bisa masuk, tapi dia tergigit di bagian tangannya. Di saat terakhir ia berteriak menyuruh Seok-woo membawa istrinya dan anaknya ke tempat aman. Zombie semakin banyak. Sang-hwa terjatuh. Setelah bersusah payah, Seok-woo dan yang lainnya berhasil masuk di gerbong depan, lalu memukul Yeon-suk karena tidak diizinkan masuk. Kereta kembali aman, tapi tidak untuk semua orang. Beberapa nyawa hilang, dan ketegangan antara penumpang semakin besar. Yeon-suk makin berkuasa. Ia mengusir Seok-woo dan yang lainnya ke gerbong lain karena menganggap mereka berbahaya. Sekarang, bukan cuma zombie yang jadi musuh, tapi juga manusia. Seok-woo, Su-an, Seong-kyung, Yong-guk, dan beberapa orang lainnya diusir. Mereka dipaksa pindah ke gerbong lain. Pintu pun ditutup rapat. Mereka dikunci di sana. Su-an menangis. Seok-woo menatap diam. Ia tahu, manusia bisa jadi lebih berbahaya dari zombie. Tanpa diduga seorang nenek membuka pintu di gerbong itu, zombie-zombie mulai masuk dan menyerang kelompok Yeon-suk. Sementara itu kereta masih melaju dengan cepat, Seok-woo berusaha tetap tenang. Ia mendapat telepon dari rekan kerjanya, saat ini Busan adalah tempat yang paling aman. Dan di ujung telepon, orang itu bilang sesuatu yang mengejutkan. Wabah ini berasal dari perusahaan yang kita tangani. Artinya, Seok-woo ikut berperan secara tidak langsung. Ia terdiam, rasa bersalah mulai muncul. Beberapa saat kemudian, kereta harus berhenti di stasiun East Daegu karena jalur yang mereka lewati tertutup oleh salah satu gerbong yang terbalik. Masinis harus memutuskan tetap di kereta atau mencari lokomotif lain untuk melanjutkan perjalanan. Lalu, masinis memberi kabar kalau saat ini kereta tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus berpindah ke kereta lainnya. Di luar, situasi sudah hancur, api di mana-mana. Zombie memenuhi seluruh peron. Masinis keluar sendirian, mencoba mencari jalan. Nasib masih berpihak pada Yeon-suk. Ia berhasil selamat setelah bersembunyi di dalam toilet. Dengan liciknya, ia mendorong pramugara untuk mengalihkan para zombie. Di dalam gerbong, Seok-woo mengamati situasi di luar. Setelah semuanya sudah aman, Seok-woo dan yang lain turun dari gerbong untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba, ada kereta yang sedang terbakar, melaju dengan kecepatan tinggi. Kereta itu menabrak gerbong-gerbong di dekat Seok-woo. Dalam kejadian itu, Yeon-guk dan teman berhasil selamat karena dia mengira Seok-woo tewas. Mereka pun mencari jalan untuk dengan memasuki salah satu gerbong kereta. Akan tetapi, Yeon-suk datang. Saat mencoba menyelamatkan dirinya, ia mendorong teman Yeon-guk ke zombie untuk dijadikan umpan. Di dalam kereta, Yeon-guk kehilangan seseorang yang ia sayangi. Temannya dari tim bisbol digigit dan berubah jadi zombie. Ia terpukul, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia pun diserang. Kereta kembali bergerak. Masinis berhasil menyalakan satu lokomotif baru. Saat menjalankan kereta, ia melihat Yeon-suk berusaha menyelamatkan dirinya dari serangan para zombie. Namun, Yeon-suk membuat kesalahan besar. Saat mencoba menyelamatkan dirinya, ia malah mendorong masinis untuk dijadikan umpan. Tapi dalam proses itu, ia juga tergigit. Ternyata Seok-woo dan yang lain masih selamat setelah insiden tabrakan kereta. Seok-woo, Su-an dan Seong-kyung berusaha berlari mengejar kereta itu, sementara zombie-zombie yang mengejar mereka semakin banyak. Sambil menggendong Su-an, Seok-woo berusaha berlari sekuat tenaga mengejar kereta. Sampai akhirnya mereka pun berhasil naik. Sementara di belakang, puluhan zombie berpegangan di ekor kereta.
Zombie-zombie itu saling tumpuk, membentuk rantai tubuh yang panjang. Suara mereka menggema di antara suara roda kereta Seokwoo, berusaha menendang mereka satu persatu. Kereta terus melaju dengan kecepatan penuh. Akhirnya, rantai zombie itu terlepas, dan semuanya jatuh ke rel. Di dalam lokomotif, Yeonsuk sudah berubah sepenuhnya menjadi zombie. Seokwoo berhadapan langsung dengannya. Pertarungan terakhir terjadi di atas kereta yang melaju cepat. Yeonsuk mencoba menggigitnya, tapi Seokwoo menahan dengan sekuat tenaga. Mereka berkelahi di tepi pintu. Seokwoo berhasil mendorong Yeonsuk keluar dari kereta, tapi di tengah perjuangan itu, ia tergigit di tangan. Suan melihatnya. Ia menangis di pelukan Seongkyong. Seokwoo hanya diam. Ia tahu, waktunya tidak lama lagi. Kereta masih melaju menuju Busan. Seokwoo menatap putrinya untuk terakhir kali. Ia menenangkan Suan, menyuruhnya tetap bersama Seongkyong. Suan memohon agar ayahnya tetap tinggal, tapi Seokwoo perlahan berjalan ke ujung gerbong, mengingat semua yang pernah ia lewatkan bersama anaknya. Lalu ia tersenyum kecil dan melompat keluar dari kereta. Suara tangisan Suan menggema di antara deru mesin. Hanya dua orang yang tersisa sekarang, Suan dan Seongkyong. Mereka terus duduk diam, menatap rel yang seakan tak ada ujungnya. Kereta kini hanya menyisakan satu lokomotif melaju di rel menuju Busan. Dan di dalamnya, hanya ada dua orang yang selamat. Suan, gadis kecil yang kehilangan ayahnya, dan Seongkyong, wanita hamil yang kini menjadi satu-satunya pelindungnya. Keduanya duduk diam. Wajah mereka pucat, tubuh lelah, mata kosong menatap ke depan. Tak ada lagi suara selain deru mesin dan angin. Akhirnya mereka mendekati terowongan menuju Busan, tempat yang dikatakan masih aman. Satu-satunya harapan yang tersisa. Namun, mereka melihat penghalang besar di depan, tumpukan puing, dan rel yang terputus masinis sudah tidak ada, kereta tidak bisa lanjut. Mereka berjalan kaki di antara reruntuhan, langkah mereka pelan, hati-hati, karena tidak tahu apa yang menunggu di depan. Di sisi lain, di pos pertahanan Busan, pasukan militer masih berjaga. Mereka menerima laporan bahwa kereta terakhir dari Korea Selatan akan segera tiba di area mereka. Komandan memerintahkan tim penembak untuk bersiap. Mereka khawatir penumpangnya sudah terinfeksi. Dari kejauhan, dua sosok terlihat berjalan di rel siluet samar di antara kabut dan puing. Pasukan menegaskan pandangan mereka, tapi belum bisa memastikan apakah itu manusia atau zombie. Komandan memberi perintah. Target belum teridentifikasi, siap tembak. Senapan diarahkan, jari dipelatuk, ketegangan menggantung. Tapi kemudian, terdengar suara kecil, lembut, pelan, penuh haru. Suan mulai bernyanyi. Lagu yang dulu ia siapkan untuk ayahnya, tapi tak sempat ia nyanyikan di sekolah. Suaranya bergetar, penuh kesedihan, namun juga membawa ketenangan para tentara menurunkan senjata. Salah satu dari mereka sadar, mereka bukan zombie, mereka masih manusia. Pasukan segera berlari menuju dua sosok itu, membawa mereka ke tempat aman. Suan masih terus menyanyi, suara kecilnya memantul di dinding terowongan yang sepi. Dan di antara tangisnya, terselip rasa lega, karena mereka akhirnya selamat.